Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas menyikapi heboh rusaknya lingkungan di Raja Ampat akibat penambangan nikel. Kenapa jadi heboh? Karena ini kan Raja Ampat ini dikenal sebagai kawasan atau dijuluki sebagai surga terakhir di dunia. Nah, sekarang belakangan ini muncul berbagai video dan laporan-laporan dari para aktivis lingkungan yang menunjukkan bahwa penambangan nikel di kawasan itu bisa berdampak merusak habitat dari Raja Ampat. Karena itu kemudian muncul trending topik Save Raja Ampat. Empat perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP itu, IUP-nya itu dicabut. Salah satunya adalah milik kroni mantan Presiden Joko Widodo. Sementara satu tambang yang dimiliki oleh BUMN tidak dicabut karena dinilai telah melakukan penambangan sesuai dengan aturan dan tidak merusak lingkungan. Presiden Prabowo memerintahkan mencabut izin usaha pertambangan empat perusahaan itu dalam rapat kabinet terbatas yang berlangsung di Hambalang hari Senin 9 Juni 2025 dan kemudian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam sebuah jumpa pers hari ini Selasa 10 Juni 2025 di Istana Kepresidenan. Prasetyo menyampaikan hal itu dalam sebuah jumpa pers yang didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Terima kasih teman-teman media yang kami hormati, saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada. Izinkanlah kami pada pagi hari ini ingin menyampaikan keputusan pemerintah mengenai adanya izin usaha pertambangan yang hari ini ramai dibicarakan di publik. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sesungguhnya pemerintah sejak bulan Januari telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan yang di dalamnya termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam. Dalam hal ini usaha-usaha pertambangan. Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik, yaitu izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian, kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam ini Bapak Presiden menugaskan kepada menteri-menteri terkait, dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesnek dan Pak Seskap, untuk terus berkoordinasi mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin, dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa kita semua pasti harus
kritis, ya, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik, ya. Kemudian juga harus waspada untuk mencari kebenaran-kebenaran kondisi objektif di lapangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Itulah keputusan dari pemerintah. Untuk penjelasan teknis akan disampaikan oleh Menteri ESDM. Kami persilahkan. Di tempat yang sama, Menteri Bahlil menjelaskan secara kronologis mengapa Presiden sampai pada putusan mencabut izin 4 perusahaan tambang tersebut. Kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas, di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga ingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga kala konservasi. Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita. Itu Mbak ya. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis
terkait dengan urusan di Raja Ampat. Jadi dari penjelasan Bahlil tadi kan nama-nama perusahaan tambang yang IUP-nya dicabut itu ada PT Kawai Sejahtera Mining, kemudian PT Mulia Raimon Perkasa dan PT Anugrah Surya Pratama serta PT Nurham. Adapun izinnya yang tidak aman yang tidak dicabut itu adalah PT Gag Nikel yang berada di Pulau Gag ini. Dibiarkan tetap beroperasi. Mengapa kemudian PT Gag ini lolos? Apa karena dia BUMN? Sebelumnya dalam jumpa pers yang berlangsung hari Ahad lalu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengatakan bahwa kegiatan tambang nikel yang dilakukan oleh anak usaha Antam, yakni PT Gag Nikel, tidak berdampak serius terhadap lingkungan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pelaksanaan kegiatan tambang di PT Gag Nikel ini relatif memenuhi kaidah-kaidah lingkungan, artinya bahwa tingkat pencemaran yang tampak oleh mata itu hampir-hampir tidak terlalu serius. Itu disampaikan oleh Hanif ketika dia menggelar jumpa pers di Hotel Pullman Jakarta pada hari Ahad tanggal 8 Juni 2025. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kementerian ESDM, yakni sebelumnya ketika itu Bahlil ini kemudian melakukan peninjauan ke PT Gag di Raja Ampat dan menurut dia setelah dia meninjau langsung, kami lihat dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah, kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Triwinarno. Itu ketika dia mendampingi Bahlil meninjau Pulau Gag hari Sabtu tanggal 7 Juni lalu. Jadi yang ramai kemarin bukan peninjauannya, tapi lebih pada karena Bahlil ternyata kabur lewat pintu belakang, tidak mau bertemu dengan para aktivis di Sorong ya. Dari 4 perusahaan yang dicabut IUP-nya tadi itu yang paling banyak mendapat sorotan itu adalah PT Kawai Sejahtera Mining. Ini karena diduga pemiliknya itu adalah pengusaha Aguan, atau orang sering menyebutnya sebagai salah satu 9 naga gitu ya. Kenapa nama Aguan itu kemudian dikait-kaitkan dengan PT Kawai Sejahtera Mining? Ini karena berdasarkan penelusuran di AHU, di Kementerian Hukum dan HAM-nya itu, administrasi hukum umumnya atau AHU itu, diketahui bahwa yang terdaftar namanya di PT Kawai Sejahtera Mining itu adalah nama mantan Menteri Kelautan Freddy Numberi. Dia di situ sebagai salah satu dari direksi ya di PT Kawai Sejahtera Mining. Dia di situ jabatannya sebagai direktur utama, dan nama lain itu adalah Ali Hanafia Lijaya yang tercantum sebagai komisaris utama PT Kawai Sejahtera Mining. Dan nama terakhir ini kan disebut-sebut merupakan tangan kanan Taipan Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Nah, dari penelusuran di data resmi di AHU Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Sekretaris Cherry, Hengki Seprihadi, pada akta notaris PT KW Sejahtera Mining tanggal 2 Februari 2021 itu juga muncul nama Nono Sampono sebagai komisaris utama perusahaan itu. Dan nama Nono Sampono ini kan dia adalah mantan komandan marinir yang pernah jadi anggota DPD RI. Ini kan nama dia bersama dengan Ali Hanafia Wijaya tadi, kemudian juga Freddy Numberi itu muncul juga di Pantai Indah Kapuk dan perusahaan dan anak usahanya ini berkaitan dengan ribut-ribut pagar laut di pantai utara Tangerang. Jadi yang nggak salah kalau kemudian banyak menduga ini perusahaan ini adalah milik Aguan ini, karena sama di Pantai Indah Kapuk 2 juga nama-nama ini yang muncul begitu. Nah, karena ada nama Aguan ya berarti ini adalah ada kaitannya dengan kroni Jokowi. Kenapa? Karena belakangan ini nama Aguan itu memang banyak sekali mendapat sorotan, selain karena soal pagar laut di pantai utara Tangerang, juga berkaitan dengan groundbreaking di IKN beberapa waktu yang lalu ya, menjelang Pak Jokowi itu lengser dari jabatannya, kan tiba-tiba saja kok ada sejumlah pengusaha nasional konsorsium Nusantara pada waktu itu yang dipimpin oleh Aguan melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN. Dan pada waktu itu Jokowi kembali dia gembar-gembor bahwa ini menunjukkan bahwa IKN itu diminati oleh banyak pengusaha. Buktinya pengusaha nasional mau groundbreaking di situ. Tapi belakangan setelah Jokowi tidak lagi jadi presiden itu Aguan kepada Tempo menyatakan bahwa dia melakukan groundbreaking itu untuk menyelamatkan muka presiden saja, maksudnya Jokowi. Dan benar saja setelah Jokowi tidak lagi jadi presiden itu, seperti dikatakan oleh Menteri Perumahan Marwarar Sirait itu, groundbreaking itu tidak dilanjutkan. Tapi ini nggak gratis loh. Pada waktu Aguan itu melakukan groundbreaking di sana bersama dengan sejumlah Taipan lainnya itu, karena dia bersama dengan grup Sinarmas
itu mendapatkan status proyek strategis nasional proyeknya ya, pantai coastline tropical gitu ya, di dekat Pantai Indah Kapuk II. Sementara kalau Sinarmas itu mendapat status PSN di Bumi Serpong Damai BSD. Hanya saja ketika pada bulan Februari yang lalu Prabowo itu menetapkan 77 PSN, nama Pantai Indah Kapuk II itu, dan juga ada Rempang Eco City, ini milik pengusaha Tommy Winata, juga ini salah satu patron, ini adalah salah satu, ya Aguan itu adalah patronnya Tommy Winata, itu tidak ada dalam daftar. Jadi ini berarti banyak sekali sekarang ini kalau telah peristiwa di Raja Ampat ini ya yang punya Aguan yang disikat oleh Prabowo begitu ya. Sementara kalau yang perusahaan lain itu misalnya Anugrah Surya Pratama itu adalah perusahaan modal asing, dan ini anak usaha PT Wanxiang Nikel Indonesia itu terafiliasi dengan grup Pansun Group di Cina, ini perusahaan tambang di Cina. Jadi heboh di Raja Ampat ini memang kemudian membuka tabir banyak sekali yang selama ini tidak terbuka kepada publik berkaitan dengan Jokowi itu jadi terungkap ya. Terutama sekarang ini tentu saja pasti akan menimbulkan semacam goncangan gitu di bawah permukaan, karena ternyata yang disikat oleh Prabowo kali ini yang dicabut adalah salah satunya itu milik dari kroni mantan Presiden Joko Widodo. Saya Arsbuna Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.